Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan kami akan menjelaskan tentang tren dan isu keperawatan maternitas, kesehatan reproduksi pranikah dan konsep family center, meliputi dinamika keluarga, kultur dan konteks keperawatan komunitas. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tren dan isu keperawatan maternitas? Jadi, tren dan isu keperawatan maternitas adalah hal yang berkembang dalam masyarakat, meliputi yang pertama yaitu perubahan lingkungan perawatan kesehatan. Adanya program pembatasan biaya mempunyai dampak berarti pada perawatan obstetrik, di mana pasien dianjurkan pulang dalam 24 jam dari melahirkan per vaginam atau 72 jam persalinan sesaria tak terkomplikasi. Yang kedua, kemajuan dalam teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, timbul dilema etik dan biaya yang lebih besar. Yang ketiga, populasi khusus. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perawatan kesehatan pada populasi ini meliputi hambatan bahasa, kurangnya pengetahuan atau pemahaman, dan keunikan keyakinan kesehatan yang mempengaruhi selama periode natal, intranatal, dan postnatal. Hal ini supaya perawat meningkatkan kesadaran budaya mereka sehingga dapat menjadi beradaptasi secara kreatif dan berpengetahuan dalam menangani sesuai kebutuhan klien. Yang keempat, kehamilan para remaja. Remaja memilih untuk mengakhiri atau mempertahankan kehamilan sampai cukup bulan dan mempertahankan bayi atau memberikan bayi untuk diadopsi. Program pendidikan khusus meliputi informasi mengenai KB atau keluarga berencana, PHS atau penyakit hubungan seksual, perawatan bayi, dan menjadi orang tua. Yang kelima, wanita menunda kehamilan karena pendidikan dan karir. Bertambahnya usia waktu menunda kehamilan karena karir dapat menyebabkan primigravida menjadi sudah lansia. Hal tersebut mempunyai dampak peningkatan resiko terhadap komplikasi selama prenatal, intranatal, dan postnatal serta keluarganya. Yang keenam, drug abuse, HIV, dan PHS atau penyakit hubungan seksual. Penggunaan drug abuse meningkat pada wanita usia subur 15-25 tahun yang dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas perinatal yang cukup tinggi. HIV merupakan faktor kelima penyebab kematian wanita pada usia reproduksi, menyebabkan mortalitas pada anak. Dengan demikian, perlu dilakukan pencegahan primer melalui program pendidikan kesehatan yang ditujukan pada tingkat SD dan SMP. Penelitian dilakukan terus-menerus untuk menemukan vaksin baru untuk melindungi janin dari ancaman tersebut. Yang ketujuh, partisipasi konsumen. Partisipasi konsumen adalah menuntut konsumen untuk asertif mencari informasi, mempunyai harapan untuk persalinan yang lebih spesifik, proses kelahiran dan pengalaman postpartum khusus, seperti pendekatan yang berpusat pada keluarga dalam proses kelahiran dan pengurangan intervensi medis, menyebabkan biaya perawatan rendah. Di samping menuntut perawatan maternitas untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman, serta pelayanan yang berkualitas dan profesional. Yang kedelapan, masalah moral atau etis. Salah satunya yaitu, bayi berat badan lahir rendah dapat hidup, tetapi bagaimana dengan kualitas hidup keturunan selanjutnya? Kemudian efek jangka panjang dari prematuritas dapat menimbulkan kecacatan fisik dan mental selama hidup, dapat menghambat keterbatasan fisik, emosional, finansial keluarga, peningkatan perselisihan keluarga, perceraian dan penyiksaan anak, serta penyakit fisik lainnya dan psikologis. Konseling pada anak-anak. Memahami kebutuhan anak-anak sangat diperlukan dalam membantu menyikapi perilaku emosional mereka. Satu hal yang penting yang perlu diingat berkenaan dengan anak-anak adalah bahwa mereka meskipun sebenarnya berkemampuan untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan diri mereka,
Misalnya, mereka dapat memilih cara untuk merespon situasi-situasi sosial yang berlainan. Konseling pada remaja. Untuk memperjelas arah dan tujuan proses konseling yang akan dilaksanakan, maka bisa memberikan masukan berupa pengetahuan tentang yang pertama, perubahan fisik atau biologis sesuai dengan usia perkembangan remaja putra dan remaja putri. Yang kedua, perubahan emosi dan perilaku pada usia remaja. Yang ketiga, proses kehamilan yang mungkin dapat terjadi pada usia remaja dan dampaknya. Yang keempat, penyalahgunaan obat dan bahan yang berbahaya termasuk dalam kelompok narkoba. Yang terakhir, kenakalan remaja. Konseling ini bertujuan yang pertama, mencegah upaya abortus provokatus. Yang kedua, mendorong ibu atau remaja yang hamil untuk mencari pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mempersiapkan kelahiran bayi secara normal. Yang keempat, mempersiapkan ibu dan keluarga agar menerima kelahiran bayi. Yang kelima, pada orang tua remaja mendorong untuk diresmikannya pernikahan putra-putrinya. Family Care Center. Family Care Center merupakan kemampuan perawat memberikan asuhan keperawatan keluarga sehingga memandirikan anggota keluarga agar tercapai peningkatan kesehatan seluruh anggota keluarganya dan keluarga mampu mengatasi masalah kesehatan. Tujuan dari Family Care Center adalah memelihara peran keluarga dan perawat dalam merawat klien dan bayi di rumah sakit untuk mengurangi rasa cemas dan rasa keputusasaan. Family Care Center memiliki dua konsep dasar antara lain enabling atau melibatkan keluarga, empowering pengambilan keputusan. Konsep-konsep pendukung lainnya yaitu family strength atau kekuatan keluarga, respect atau menghormati, choice atau pilihan, information sharing atau berbagi informasi, support atau mendukung, fleksibilitas dan kolaborasi. Family Center Maternity Care yaitu yang pertama, melaksanakan kelas untuk pendidikan prenatal orang tua. Yang kedua, mengikut sertakan keluarga dalam perawatan kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang ketiga, mengikut sertakan keluarga dalam operasi. Yang keempat, mengatur kamar bersalin seperti suasana rumah. Yang kelima, menetapkan peraturan yang fleksibel. Yang keenam, menjalankan sistem kunjungan tidak ketat. Yang ketujuh, mengadakan kontak dini bayi dan orang tua. Yang kedelapan, menjalankan rooming in atau ruang rawat gabung untuk ibu hamil. Yang kesembilan, mengikut sertakan anak-anak dalam proses perawatan. Yang ke-10, melibatkan keluarga dalam perawatan ISU atau perawatan intensif neonatal. Yang ke-11, pemulangan secepat mungkin dengan diikuti follow up. Konseling pada calon ibu atau calon orang tua. Konseling pada calon ibu atau calon orang tua membantu memahami diri menjadi orang tua, baik sebagai ayah maupun sebagai ibu. Perubahan status kehidupan sesuai dengan perkembangan terjadi secara alami. Tetapi, ketika masuk masa transisi, terjadi gejolak yang dialami oleh individu, walaupun sifatnya hanya sementara. Salah satu peran ketika menghadapi klien adalah melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling kebidanan berkaitan dengan masalah yang dihadapi keluarga. Masalah yang dihadapi keluarga meliputi yang pertama, kesehatan anggota keluarga. Meliputi kondisi kesehatan ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak. Yang kedua, pendidikan formal dan non-formal bagi anggota keluarga. Latar belakang pendidikan ayah dan ibu sangat berpengaruh terhadap pola pikir keluarga dalam penentuan pendidikan pada anaknya. Yang ketiga, hubungan antar dan interkeluarga sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, terutama hubungan ibu dan ayah biasanya menjadi model bagi anak-anaknya. Hal ini menjadi pola perilaku anak di masyarakat di luar keluarga. Hubungan keluarga menjadi kurang harmonis karena ketidaksamaan pandangan. Yang keempat, psikososial. Masalah psikososial biasanya terdiri akibat belum terciptanya adaptasi di masyarakat, terutama terhadap norma dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Terima kasih sudah menonton video kami. Maaf membuat Anda mengantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.